itu tidak mungkin ya kalau kita tidak mencarinya. Pertanyaan saya satu, kita kan beragama dari kecil bukan? Kenapa kebijaksanaan tidak tumbuh? Ada apa? Karena jiwa kita mati. Kita lebih suka melakukan aktivitas rutin, ritual yang diulang-ulang, tetapi ritual tidak membangun kesadaran. Kenapa? Karena kita tidak mengerti. Makanya perintah sholat itu indah sekali. Bukan laksanakan sholat, tapi dirikan sholat. Karena kalau dirikan sholat, tidak mungkin dilakukan oleh jiwa-jiwa yang belum hidup. Berarti harus dibangkitkan dulu dong jiwanya. Kalau jiwa kita mati, mabuk nanti ketika sholat ingatan kemana-mana. Gak bisa ingat kepada Allah. Makanya dirikanlah sholat. Bangkitkan dulu jiwamu. Sampai kamu bisa ingat kepada Allah. Maka Nabi Muhammad Isra Mi'raj dulu sebelum sholat. Jadi sholatnya berkesadaran. Paham sampai sini? Jadi ternyata sabar itu perlu kekuatan. Kekuatan itu perlu dibangun lewat kebijaksanaan. Indikator kebijaksanaan sudah saya jelaskan tadi. Baru kita akan tumbuh. Dan syarat tumbuh harus hidup dulu jiwanya. Maka harus dibangkitkan dari kematian jiwanya. Kira-kira gampang ya? Gampang ya? Gampang. Walaupun tadi awalnya saya berbicara agak saintifik tapi ujung-ujungnya kan gampang. Saya memang berusaha untuk menjelaskan sesuatu yang ruwet pun supaya bisa ditangkap oleh semua orang. Lanjut. Nah ini surat Shad ayat 38. Surat ke-38 ayat 18. Kalau dia ayat 17 ya. Ayo kita lihat. Inna syahharnal jibala ma'ahu. Yusabbihna bil asyiyi wal isyraq. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia di waktu petang dan pagi. Gunung bisa bertasbih. Bertasbih itu apa? Bertasbih itu apa? Bertasbih itu kan menyucikan Allah. Allah Maha Suci. Allah Maha Suci, kita disuruh bertasbih. Bertasbih itu bukan menyucikan Allah sebetulnya. Allah nyuruh menyucikan diri kita. Gimana caranya? Caranya akses Maha Sucinya Allah. Supaya Maha Sucinya Allah menyucikan kotoran kita. Itu sebetulnya pengertian tasbih. Bukan sekedar membaca Subhanallah. Kan selama ini kalau kita bertasbih, kita menyucikan Allah. Coba pikirkan kata-kata saya. Masa iya Allah yang Maha Suci minta disucikan sama kita yang kotor? Kan sebetulnya kita yang kotor. Nah supaya kita yang kotor ini bisa suci, maka kita harus disentuhkan ke dalam kemahasuciannya dia. Nih saya kasih tahu. Piring kotor harus disentuhkan ke siapa? Air yang bersih. Tidak mungkin disentuhkan pada air yang kotor. Jiwa-jiwa yang kotor ini harus disentuhkan pada Dia yang Maha Suci supaya dia kenal yang Maha Suci. Ketika dia menyatu dengan yang Maha Suci, dilunturkan semua kotoran yang ada di dalam jiwanya sehingga dia menjadi tersucikan. Itu makna dari Subhanallah. Nah kenapa di ayat ini dikatakan sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung. Sekali lagi Nabi Musa ingin melihat Tuhan di Quran surat Al-A'raf ayat 143. Kan Allah itu bertajalinya di gunung. Falama tajala robuhu lil jabal. Jadi gunung yang dimaksud itu bukan gunung Sinai, bukan gunung Galunggung, bukan gunung Merapi, bukan. Kata gunung di Quran selalu berbicara tentang tempat yang tinggi. Makanya saya setelah meneliti isinya Al-Quran berkesimpulan kata gunung di Quran menceritakan tentang kesadaran yang tinggi.
Makanya ketika seseorang berada di kesadaran yang tinggi, pasti akan bisa bertasbih. Karena orang yang berada di kesadaran yang tinggi tidak mungkin mengotori dirinya. Paham? Paham? Maaf ya, minum dulu. Dari tadi dia udah teriak-teriak sama saya. Sabar. Nah, kenapa bertasbih itu harus pagi dan petang? Ngerti nggak? Tahu nggak artinya pagi? Pagi itu jam 6 Pak. Petang? Jam 6 juga. Lihat saya semua lihat. Quran itu layer pertama memang berbicara bahasa muhkamat. Tapi layer berikutnya bicara bahasa mutasyabihat. Pagi dan petang. Ini kalau ditangkap oleh orang yang keliru. Oh, menyucikan Allah itu pagi dan petang. Sudah aja. Dia mah baca subhanallah pagi, nanti baca subhanallah lagi petang. Begitu. Jam 12 itu aya perintahna. Jam 11 teh perintahna. Da perintahna ge pagi dan petang. Ini kekeliruan. Padahal hidup itu kan jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 terus kan? Hidup itu sepanjang waktu. Lihat saya semuanya. Pagi itu peristiwa bertemunya gelap dan terang. Petang? Peristiwa bertemunya terang dan gelap. Terang melambangkan kesucian. Gelap melambangkan kekotoran, kejahatan. Jadi, bila mana ada kekotoran, kegelapan, hadirkan selalu kesucian, cahaya. Jadi pagi dan petang itu bukan soal waktu. Itu berlangsung sepanjang waktu. Masuk akal? Oke, kita jelaskan sekali lagi. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih. Gunung itu adalah kesadaran. Orang yang selalu sadar, mawas diri, maka kesadarannya itu akan menjaga kesucian jiwanya. Mau melakukan tindakan yang menyimpang dari kemahasuciannya Allah, dia tidak berani. Mau berbohong aja tidak berani. Mau menyakitin orang tidak berani. Terjaga gak kesuciannya? Itu tasbih. Kita sudah baca subhanallah setiap hari, yes itu bagus. Tetapi apa yang terjadi? Kamu bilang subhanallah lewat mulutmu, kamu juga mencaci maki orang lewat mulutmu. Itu mulut yang belum terlumuri dengan subhanallah. Belum tersibgot Allah dengan subhanallah. Banyak orang tiap sholat baca subhanallah 33. Tapi menghujat orang, merendahkan orang, mencaci maki orang. Tidak punya kebijaksanaan. Sungguh kami telah menundukkan gunung-gunung. Siapa yang sudah tunduk kepada Allah? Gunung. Orang yang sudah mencapai kesadaran yang tinggi, sudah mencapai kebijaksanaan, sudah mencapai kesucian, tunduk selalu. Maka dia bertasbih. Kapan? Setiap ruang dan waktu. Dia selalu menghadirkan cahaya di setiap kegelapan. Ini baru keren. Hati-hati memahami Al-Quran. Jangan cuma letter luck-nya aja. Quran itu ada layer-layer ke dalam. Ada layer syariat, layer hakikat. Clear sampai sini? Akan ketemu gak setiap ruang waktu dengan kegelapan? Akan bertemu gak dengan orang-orang yang menyakitkan? Akan bertemu gak dengan peristiwa yang tidak kita inginkan? Di situ tugasmu menghadirkan cahaya. Karena lampu tidak pernah dihadirkan kecuali di tempat yang gelap. Tidak ada orang yang menghadirkan lampu di tempat yang terang.
Siang-siang jam segini tiba-tiba ada orang yang menyalakan lampu di luar, kan patut diperiksa itu. Betul nggak? Iya. Paham? Pelan-pelan, ini ngajinya agak berat memang ayatnya. Kemudian Allah mengatakan, dan burung-burung dalam keadaan terkumpul, masing-masing amat taat kepada Allah. Kok yang taat kepada Allah burung? Lihat saya semuanya. Nabi Muhammad Isra Mi'raj dikabarkan naik kendaraan. Kendaraan namanya buruk. Burung. Di Quran disebut burung hudhud. Leluhur kita di tanah air ini sudah punya burung Garuda. Leluhur kita juga sudah punya burung manuk dadali. Keren. Dan ternyata selalu ada kaitan perjalanan spiritual dengan burung. Karena spiritualitas itu kan terbang. Terbang itu tidak mungkin ke bawah. Terbang itu pasti ke atas. Dan burung-burung dalam keadaan terkumpul, masing-masing taat kepada Allah. Apa maknanya? Siapa yang terus meningkatkan kualitas kesadarannya, terus terbang ke alam yang tinggi, maka ketaatannya akan berbanding lurus dengan kesadaran yang dia capai. Paham? Itu. Kemudian Allah mengatakan di ayat yang ke-20, dan kami kuatkan kerajaannya. Kerajaan siapa? Kerajaan siapa? Ini cerita siapa dari tadi? Cerita Daud, jangan lepas. Jadi kerajaan Daud yang sedang dibangun. Kira-kira kerajaan Daud seperti apa? Di mana adanya? Di luar apa di dalam? Kerajaan Daud. Apa sih kerajaan? Kemampuan Daud untuk menguasai dirinya, itu yang diperkokoh. Makanya orang yang berada di kesadaran yang tinggi, penguasaan dirinya sangat tinggi. Itu kerajaannya diperkuat maksudnya. Bukan ini kerajaan perang sini, agresi itu namanya. Santap ini, agresi itu namanya, itu penjajahan. Awas, kalau orang yang awam memahami ayat ini, Daud itu berarti diperluas kerajaannya. Asalnya satu provinsi jadi 2 provinsi gitu. Itu namanya mencaplok. Setiap mencaplok itu agresi. Agresi itu bukan sifatnya orang beriman. Mau diperkokoh kerajaannya. Apa tadi kerajaan? Kerajaan adalah kekuasaan, bukan? Kekuasaan adalah kemampuan kita mengendalikan diri kita sendiri. Kalau orang yang sudah mencapai kebijaksanaan, kemampuan mengendalikan dirinya, keren. Makanya dia akan didatangi banyak orang. Ketika ada konflik, badai nyuhunkeun saran, kumaha saena, itu. Karena dia percaya. Enggak mungkin kita meminta saran pada orang yang tidak bijaksana. Betul enggak? Betul. Ada masalah apa, Bu? Ini, Pak. Kenapa? Suami saya, Pak. Kenapa? Marah-marah terus. Udah, cari lagi yang baru, Bu. Cara orang menjawab itu kan sangat bergantung kepada tingkat keluasan pengetahuan dan pengalamannya. Orang yang bijaksana nggak mungkin begitu. Dia akan mengatakan, loh kan ibu dulu waktu mau nikah pernah minta sama Allah, ya Allah jadikanlah saya orang yang sabar. Dan sekarang dihadirkan oleh Allah, pengkabulan Allah tuh buat ibu. Orang bijaksana masuknya dari situ. Oh, berarti suami saya tuh guru saya untuk sabar. Yes. Wah, kalau gitu barang antik. Peluk lagi. Gitu. Paham ya? Kan cara orang menjawab, memutuskan sangat bergantung pada tingkat kebijaksanaannya. Nah, orang yang sudah kerajaannya luas, kekuatannya hebat, di segala situasi akan menjadi solusi. Makanya kita sering minta pendapat sama orang-orang yang seperti itu. Betul?
Itu. Betul-betul aja kalian mah suka pergi ke dukun. Oke, lanjut. Nah, makanya wasadadna mulkahu, malak milik kerajaan. Jadi kami kuatkan kerajaannya dan kami berikan kepadanya wa atainahul hikmata wa faslal hitau. Dengan cara apa Allah menguatkan kerajaan Daud? Dengan cara memberikan hikmah dan kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu bahasa Qur'annya adalah fasla. Hikmah aja. Nah, tentang hikmah sudah saya kaji di kajian sebelumnya. Jadi hikmah itu kemampuan seseorang untuk mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang terjadi. Nah, hikmah dan kebijaksanaan. Maka ini kemudian diangkat menjadi satu pernyataan penting dalam Pancasila. Keren gak leluhur kita? Kalau gitu Pancasila Islami apa tidak? Cocok dengan ajaran Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang mempersalahkan Pancasila, itu karena gak ngerti. Makanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Waduh, ternyata kata hikmat dan kebijaksanaan diambil oleh Bung Karno dari Quran surat Syad ayat yang ke-20. Keren gak leluhur kita? Jadi itu bahasa yang sangat luar biasa. Kira-kira sudah dapat intisarinya dari kajian hari ini? Sudah dapat? Oke. Baik. Mau diperbesar kerajaannya? Mau? Oke. Kalau mau diperbesar kerajaannya, yuk sekarang buka seluas-luasnya diri kita. Lihat cara semesta bekerja. Satu, ya. Cara semesta bekerja. Cara alam semesta menumbuhkan kebijaksanaan kita. Satu, semua peristiwa yang hadir dalam kehidupan seseorang adalah jalan kebijaksanaan. Yuk sekarang lihat semuanya. Sedang mengalami apa Bapak Ibu hari ini? Sedang mengalami goncangan apa dalam urusan ekonomi, rumah tangga apa? Lihat sekarang, itu jalan kebijaksanaan dari Allah buatmu. Dan siapa yang mau melewati jalan itu dengan teguh, sabar, mau menjalaninya, menerima semua yang terjadi apa adanya, kebijaksanaanmu akan tumbuh. Dan siapa yang takut melewati jalan itu, malah mencari jalan lain, dan dia pikir dengan menghindar di jalan itu, dia tidak akan ketemu jalan yang sama. Orang bodoh. Karena ketika dia menghindar dari satu jalan itu, dia akan ketemu dengan jalan yang sama. Dia menghindar dari orang yang sama karena tidak suka, dia akan bertemu dengan orang yang sama berulang-ulang dalam hidupnya. Tidak ada tempat buat lari. Sekali lagi, tidak ada tempat buat lari. Jadi ngaji yang sebenarnya bukan di sini, bukan sama saya. Ngaji yang sebenarnya. Kalian lihat semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupanmu itu jalan Allah, jalan pribadimu menuju Allah. Itu jalan kebijaksanaan. Jadi pesantren yang sebenarnya adalah lihat kehidupanmu, terima semua kenyataan hidup apa adanya. Itulah cara semesta bekerja menumbuhkan kebijaksanaan. Sekarang lihat semua anak-anakmu, lihat pasanganmu, lihat semua orang-orang yang dipertemukan dalam hidupmu, termasuk orang-orang yang mungkin pernah menyakitimu, menipumu, merendahkanmu. Ternyata semua adalah jalanmu untuk mencapai kebijaksanaan. Sayang selama ini jalan itu tidak kau lalui dengan sungguh-sungguh. Jadi semesta ini adalah cermin kesadaran. Semesta tidak pernah membuat kesalahan. Semesta ini hidup, semesta ini terjaga, semesta ini sadar. Semua yang terjadi di semesta ini semua untuk kebaikan kita. Walaupun kita tidak bisa menerima untuk sementara waktu karena masih terjebak benar salah, baik buruk,
senang tidak senang, itu adalah pikiranmu. Dan pikiran yang gelap selalu terjebak oleh dualitas. Dan semua dualitas pasti akan menyengsarakan. Yuk sekarang, jangan dikasih judul benar salah, jangan dikasih judul baik buruk, jangan dikasih judul senang tidak senang. Apapun yang terjadi di semesta ini adalah cinta kasih Allah, jalan dari Allah untuk meningkatkan kebijaksanaan saya. Jadi semesta ini setiap saat menciptakan musik. Dan musik yang dialirkan semesta kepada kita terjadi sepanjang waktu. Tugasmu adalah menari bersama alunan musik dari semesta itu. Menarilah dengan penuh sukacita. Ikut bersama aliran semesta. Jangan ada yang ditolak. Hadirin, saya tidak akan ada di sini hari ini kalau saya tidak melewati satu fase kehidupan saya di masa lalu, sekalipun yang saya tidak suka. Saya untuk sampai ke Bandung tidak punya saudara, tidak punya uang, dan saya hanya berbekal nekat. Saya mengetuk pintu, banyak pintu. Dan kemudian selama hampir berbulan-bulan saya menjadi asisten rumah tangga demi agar saya bisa sekolah. Kalau fase itu saya cabut dari kehidupan saya tidak ada di sini hari ini. Bahkan masjid ini bukan tidak akan jadi. Bahkan saya tidak bisa berbicara seperti ini. Dan saya tahu semua yang terjadi dalam kehidupan saya adalah cara semesta membentuk saya. Kan saya banyak keahliannya. 8 bulan saya jadi asisten di rumah. Saya jadi pintar cuci mobil. Saya pintar bikin sayur lodeh. Saya bisa pintar bikin semur nog. Wah, semur nog buatan saya. Gak enak. Itu yang pakai daun asam itu. Wah, sampai ke dalam-dalam itu. Saya pintar bikin semur nog saya. Saya tidak bisa semua itu. Saya lewati itu dengan kesungguhan. Karena ini adalah cara semesta membangun kebijaksanaan saya. Dan kalau saya melewati jalan itu, saya menolak. Udah saya, daripada saya harus jadi asisten di rumah, lebih bagus saya tidak sekolah. Mungkin saya tidak sekolah. Dan saya tidak ada di sini hari ini. Karena saya ikut bersama tarian semesta sepanjang waktu. Dan saya tahu itu adalah tarian Dia. Kata Allah, ikuti aja tarianku. Kamu akan mengerti maksudku suatu saat. Dan ternyata saya mengerti semua. Jadi saat kita bisa menerima diri kita sendiri, apa adanya dengan penuh sukacita, saksikan saya, semesta akan menerima kita. Ternyata semesta akan menerima kita tepat saat kita bisa menerima diri kita apa adanya. Ingat ya, menerima diri bukan sekedar diri yang ini, termasuk segala peristiwa yang hadir dalam diri ini, itu sudah satu paket. Tidak ada potongan kejadian di semesta ini yang datang secara kebetulan. Karena semua yang kelihatan potongan-potongan itu adalah satu kesatuan, satu paket, satu tujuan. Dasarnya cuma satu. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang sedang menumbuhkan kebijaksanaan kita. Kenapa? Karena Dia memiliki nama yang maha bijaksana. Dan kalau kita ingin kembali kepada yang maha bijaksana, kita harus mencapai itu. Supaya terjadi proses persenyawaan dengan Dia. Dan untuk menemukan keunikan alam semesta ini, syaratnya satu. Kita harus menjadi diri kita sendiri. Hadirin, kenapa kita ini ya pakai hidupnya bahkan jadi orang lain? Potensi diri tidak tergali. Karena kita sering berubah dengan apa kata orang tentang diri kita. Dan selama kita tidak menjadi diri kita sendiri, kita tidak akan pernah menemukan keunikan alam semesta. Karena keunikan alam semesta yang di luar ternyata harus ditemukan keunikannya di sini. Karena semua yang ada di luar
ada di sini. Hadirin, tugas kita cuma satu. Menselaraskan jantung kehidupan semesta dengan jantung kehidupan kita sendiri. Itu aja. Ketika kita sudah selaras, tidak ada yang ditolak lagi dalam kehidupan. Semua kita terima apa adanya dan kita tangkap semua makna di balik semua itu. Kita menjadi penuh dengan hikmah dan kita menjadi bijaksana. Makanya Pancasila itu keren sekali. Sila pertama adalah ketuhanan. Sila yang kedua adalah kemanusiaan. Sila yang ketiga adalah persatuan. Sila yang keempat hikmah dan kebijaksanaan. Sila yang kelima adalah keadilan. Kalau semua elemen bangsa ini memahami pesan spiritual dalam Pancasila, saya yakin harapan Indonesia menjadi negara maju, Indonesia Emas 2045 sudah di depan mata. Tetapi kalau Pancasila ini tidak dipahami, bahkan banyak yang mengganggu persatuan dan kesatuan, merasa paling benar, merendahkan pihak lain, tidak bisa menerima keberagaman, itu akan menjadi tagihan yang sangat mahal. Bangsa kita ini bangsa yang majemuk. Majemuk dalam segalanya. Majemuk sukunya. Majemuk adat istiadatnya. Majemuk budayanya. Majemuk keyakinannya. Diperlukan pemimpin yang penuh hikmah dan kebijaksanaan untuk merawat ini semua sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.